memajukan, meningkatkan mutu pendidikan. Halo, selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat bertemu kembali bersama saya, Zeri Milyuta Putra. Mari kita bersama-sama berdoa supaya pandemi saat ini segera berakhir. Bapak berharap walaupun kita belajar secara daring seperti ini, tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial. Jangan lupa sediakan pulpen dan buku catatan kalian. Dan ingat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini supaya makin berkembang. Dan jangan di skip ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Pada materi video kali ini, Bapak akan membawakan untuk kalian adalah materi tentang definisi interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik baik langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kedua ada syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Sujono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa kontak sosial dan komunikasi. Makanya ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, kontak sosial. Nah, syarat yang kedua ada namanya komunikasi. Nah, ternyata ada 5 faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi artinya peniruan atau meniru secara sebagian dan sementara. Yang kedua ada faktor identifikasi. Ingat ya Ananda, identifikasi itu berbeda dengan imitasi. Kalau imitasi itu hanya meniru sebagian, maka identifikasi adalah dorongan untuk menjadi sama atau identik. Dalam interaksi sosial pasti ada yang namanya sugesti atau pemberian pengaruh atau pandangan dari satu orang kepada orang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan sugesti atau pemberian pandangan yang langsung diterima oleh individu. Selanjutnya ada simpati. Simpati adalah ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Timbul pertanyaan di sini, apakah simpati itu hanya untuk perasaan yang sedih saja? Tidak ya Nanda, perasaan senang pun bisa kita rasakan melalui simpati. Selanjutnya ada empati. Ananda sekalian, empati adalah kelanjutan dari simpati. Kalau simpati hanya merasakan perasaan orang lain, maka dalam empati itu adalah kepedulian yang diwujudkan dengan tindakan. Ingat ya, di sini ada kata kuncinya, tindakan. Nah, Anda sekalian, dalam empati, tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang menolong atau membantu orang yang kita pedulikan. Nah, itu ya Ananda, bedanya simpati dengan empati. Nah, Ananda sekalian, jelas ya apa saja faktor yang mempengaruhi atau faktor pendorong interaksi sosial. Bagaimana materi interaksi sosial kita hari ini? Mudah bukan? Jadi yang perlu kita ingat adalah interaksi sosial tidak akan terjadi kalau dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan lebih dari satu orang. Bisa kita simpulkan bersama-sama, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara manusia dengan manusia yang lain, yang diwujudkan dengan aksi dan reaksi. Di dalam interaksi sosial ada syarat terjadinya interaksi sosial.
Nah, syarat yang pertama ada kontak sosial. Nah, yang kedua ada syaratnya komunikasi. Di dalam komunikasi ada unsur-unsur pokoknya. Nah, yang pertama ada komunikator, yang kedua komunikan, ketiga ada pesan, dan ada juga media. Yang terakhir ada efek. Selain itu, ada faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada identifikasi, dan yang ketiga ada sugesti. Yang keempat ada simpati, dan yang kelima ada empati. Sampai di sini materi video kita kali ini. Semoga Anda sekalian menjadi lebih mudah lagi untuk memahami apa saja faktor pendorong dalam interaksi sosial tersebut. Jadi intinya, belajar sosiologi akan lebih mudah ketika kita memberikan contoh-contoh yang ada di masyarakat. Selanjutnya, untuk memahami materi tentang interaksi sosial ini ada tugas. Nah, tugasnya yaitu pada masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini, apakah interaksi sosial masih bisa dilakukan? Dan Bapak tunggu pengumpulannya di GC ya. Klik linknya untuk melihat tugas yang ada di GC. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga bisa lebih mudah lagi untuk memahami apa itu interaksi sosial. Sampai jumpa pada video berikutnya.